Halo dan selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, hari ini kita bakal bedah tuntas satu sumber menarik yang Anda kasih sebuah framework dari GitHub, namanya Bahlil. Betul. Sejujurnya yang bikin saya langsung tertarik itu analoginya. Ini bukan sekedar soal data scraping biasa. Bukan. Dokumentasinya itu membingkai semuanya sebagai operasi penambangan data. Haha, iya, menarik sekali kan? Lengkap dengan slogan-slogan keren seperti ingat tambang, ingat Bahlil, dan favorit saya, strike while the data is rich. Bener-bener niat. Iya, mereka berhasil loh membuat topik yang biasanya teknis dan kering jadi terdengar seperti petualangan. Tapi analogi itu sebenarnya presisi sekali. Oh ya? Kita kan sering dengar data itu emas baru. Masalahnya, emas itu nggak tergeletak di jalan kan? Emas itu terkubur di bawah bertonton, ya sebut saja bebatuan. Maksudnya kode-kode itu? Tepat. Kode HTML, CSS, JavaScript yang berantakan di halaman web. Tepat. Jadi misi kita hari ini simpel aja. Kita mau cari tahu, apakah Bahlil ini beneran satu set peralatan tambang canggih yang bisa menggali emas itu? Atau cuma skop mainan dengan stiker keren? Nah, itu dia. Kita akan bongkar semuanya berdasarkan dokumentasi yang ada. Oke, mari kita mulai penggaliannya. Mari, kita lihat seberapa tajam peralatannya. Oke, pertanyaan paling dasar dulu. Biji atau emas apa saja sih yang katanya bisa kita gali pakai alat ini? Soalnya daftarnya ini gila-gilaan loh. Sangat luas ya. Dari harga produk di e-commerce, artikel berita, daftar properti, lowongan kerja, bahkan sampai data media sosial. Dan keragaman itu yang jadi kuncinya. Ini bukan alat yang dibuat cuma untuk satu tujuan. Jadi fleksibel ya? Betul. Ini menunjukkan fleksibilitasnya. Di satu sisi, ada kasus penggunaan komersial yang sangat jelas. Seperti yang Anda sebut, memantau harga pesaing. Iya. Di sisi lain, seorang peneliti bisa ngumpulin ribuan artikel buat analisis tren. Atau seorang data scientist melacak sentimen publik. Betul. Dan yang bikin saya kaget, mereka menutup daftarnya dengan klaim yang, super percaya diri. Haha, yang mana tuh? Pada dasarnya apapun yang ada di web. Ini kan ambisius banget. Apa klaim ini realistis menurut Anda atau cuma ya marketing talk aja? Itu pertanyaan bagus. Tentu ada sedikit bumbu marketing di sana, kan? Tapi secara teknis, klaim itu punya dasar yang kuat. Oh gitu. Kekuatan inti web scraping itu kan mengubah sesuatu yang sangat tidak terstruktur. Halaman web yang acak-acakan menjadi data yang rapi, terstruktur. Jadi tabel atau database gitu? Persis. Nah, selama informasi itu bisa dilihat manusia di browser, secara teori, mesin juga bisa melihat dan mengekstraknya. Jadi klaim apapun di web itu lebih ke pernyataan kapabilitas teknologi. Oke, jadi lahan tambangnya luas banget. Tapi sehebat apapun lahannya, percuma kalau peralatannya cuma cangkul kan? Haha, benar. Nah, saya penasaran, apa aja sih isi kotak peralatan yang ditawarin Bahlil ini? Mereka menyebutnya peralatan tambang. Dan isinya memang cukup lengkap sih. Mereka memikirkan alur kerja seorang penambang data dari awal sampai akhir. Oke, ada satu fitur yang paling menonjol buat saya. Sepertinya ini andalan mereka. Namanya Interactive Spider Generator. Ah iya, wizardnya itu. Betul. Mereka bilang ini kayak wizard atau asisten. Jadi kita nggak perlu nulis kode dari nol. Kedengerannya canggih banget, tapi apa beneran sepraktis itu? Atau ini cuma gimmick buat pemula yang nanti ujung-ujungnya harus dioprek manual juga kalau mau ngerjain tugas yang serius? Itu kekhawatiran yang valid sih. Banyak alat yang punya wizard semacam ini, tapi ternyata kemampuannya sangat terbatas. Nah, Tapi dari yang saya lihat di sini, tujuannya beda. Ini bukan untuk menggantikan coding, tapi untuk mengakselerasi bagian yang paling membosankan, setup awal. oh jadi bukan buat proses utamanya. Bukan. Setiap kali mulai proyek scraping kan selalu ada pekerjaan repetitif. Bikin struktur file, mendefinisikan kelas, atur konfigurasi dasar. Wizard ini mengotomatiskan semua itu. Jadi dia yang nanya-nanya ke kita gitu. Tepat. Dia nanya, oke, mau nambang di situs apa? URL-nya. Data apa yang mau diambil? Dan, boom, kerangka dasarnya langsung jadi. Ah, jadi ini lebih seperti asisten yang menyiapkan cetak biru bangunan. Tepat sekali. Bukan yang memelungun seluruh rumahnya. Kita tetap harus masang pipa dan listriknya sendiri. Persis. Ini menghilangkan apa yang sering disebut blank page syndrome. Anda tidak mulai dari nol, tapi dari fondasi yang sudah benar. Ini krusial untuk adopsi.
Oke, masuk akal. Jadi itu buat memulai galiannya. Tapi gimana soal hasil galiannya? Saya lihat ada dua fitur yang menarik. Yang mana? Auto SQLite Storage dan Duplicate Detection. Semua data otomatis disimpan di berangkas SQLite dan ada filter pintar buat mastiin cuma data unik yang masuk. Nah, ini. Ini kelihatannya sepele, tapi ini yang sering bikin proyek scrapping kecil-kecilan jadi mandek. Oh iya, kenapa tuh? Developernya semangat di awal pas nulis logika ekstraksi datanya, tapi jadi malas pas harus mikirin cara nyimpen data yang rapi, ngefilter duplikat. Pekerjaan rumah tangganya ya. Itu dia. Membosankan. Saya pernah buang waktu berjam-jam cuma buat nulis skrip sederhana untuk membandingkan data baru dengan data lama biar nggak ada duplikat. Jadi ini seperti punya asisten administrasi yang otomatis mencatat dan merapikan semua hasil temuan kita? Persis. Dengan Backhale, bagian yang membosankan itu udah diurusin. Artinya, kita sebagai penambang bisa langsung fokus ke bagian serunya, mencari urat emas datanya. Bukan malah sibuk membangun gudang. Betul. Ini game changer untuk efisiensi. Oke, saya mulai paham filosofinya. Otomatiskan yang membosankan, biarkan manusia fokus pada yang menantang. Nah, ini ada istilah yang lebih teknis. Silakan. Middleware support. Di dokumentasinya diibaratkan terowongan proxy atau ekskavator JavaScript. Bisa tolong terjemahin buat kita? Tentu. Anggap saja Spider atau alat penggali Anda itu sebuah ekskavator standar. Oke. Middleware itu seperti peralatan tambahan yang bisa Anda pasang di lengan ekskavator itu untuk tugas-tugas khusus. Contohnya? Misalnya terowongan proxy. Beberapa situs web itu kan kayak lahan tambang yang dijaga ketat. Mereka memblokir akses kalau ada terlalu banyak permintaan dari satu alamat IP. Iya, sering tuh. Nah, proxy adalah cara kita menyamarkan ekskavator kita. Membuatnya seolah-olah datang dari berbagai lokasi berbeda, jadi kita bisa melewati penjaga itu. Mengelabui penjaga, saya suka itu. Lalu bagaimana dengan ekskavator JavaScript? Kenapa itu penting? Ini sangat penting untuk web modern. Bayangkan situs web zaman dulu itu seperti koran cetak. Semua informasinya sudah ada di sana. Statis ya? Betul. Tapi situs web modern seperti Facebook atau aplikasi web kompleks itu lebih mirip layar TV yang terus berubah. Kontennya baru muncul setelah JavaScript di halaman itu jalan. Oke. Ekskavator standar mungkin cuma akan melihat layar kosong. Nah, middleware ekskavator JavaScript ini pada dasarnya alat yang bisa menonton layar itu, nunggu sampai kontennya muncul, baru mulai menggali. Wow, oke. Jadi fitur-fitur ini menunjukkan bahwa Bahlil bukan cuma untuk menggali situs web sederhana, Jauh dari itu. tapi juga dipersiapkan untuk medan tambang yang modern dan penuh tantangan. Tepat. Ini adalah sinyal bahwa Bahlil dirancang untuk operasi penambangan yang serius, bukan sekedar hobi akhir pekan. Oke, peralatannya kedengeran canggih. Pertanyaan berikutnya, susah nggak pakainya? Biasanya kan alat canggih itu manualnya tebel. Haha, iya. Bagaimana pengalaman penggalian pertama menurut panduan Quick Start-nya? Persyaratannya cukup standar sih untuk ekosistem PHP modern. Butuh PHP 8.2 ke atas, Composer, dan SQLite. Nggak ada yang aneh. Dan langkah-langkahnya, saya lihat di dokumentasi, prosesnya cuma 3 langkah. Pertama, PHP Bachel make spider. Itu buat manggil si wizard. Betul. Kedua, PHP Bachel run spider my spider untuk jalanin. Ketiga, PHP Bachel data show my spider untuk intip hasilnya. Sesederhana itukah? Alur kerjanya memang dirancang sangat intuitif, buat jalankan lihat. Tapi di sini saya mau nambahin sedikit catatan. Apa itu? Kemudahan di awal ini, meskipun fantastis, juga bisa jadi semacam jebakan. Jebakan. Maksudnya? Kemudahan ini kadang bikin kita meremehkan kompleksitas scraping di dunia nyata. Jalanin spider di situs sederhana itu gampang. Tapi gimana kalau di tengah jalan ketemu captcha? Iya. Atau struktur HTML situsnya tiba-tiba diubah pemiliknya? Panduan Quick Start nggak akan bahas itu semua. Poin yang sangat bagus. Ini kayak belajar nyetir di sirkuit kosong. Begitu masuk jalan raya jam sibuk, tantangannya beda. Persis. Jadi, kemudahan ini pintu masuk yang luar biasa. Tapi, penambang yang sebenarnya harus siap menghadapi longsoran tak terduga. Oke, jadi kita udah bahas dasar-dasarnya. Sekarang bagaimana dengan para mandor tambang atau para ahli? Gimana kalau kita butuh sesuatu yang lebih spesifik? Nah, disinilah kita masuk ke jantung framework ini. Ini saatnya Anda lulus dari peralatan standar dan mulai merakit alat khusus di bengkel Bahlil. Oke. Ada 3 area kustomisasi utama. Pertama,
custom middleware. Seperti yang kita bahas tadi? Betul, tapi kali ini kita bikin sendiri. Bayangkan Anda perlu login ke sebuah situs sebelum menambang. Anda bisa bikin middleware khusus yang otomatis menangani proses login itu. Oh, oke. Jadi semacam membuat prosedur operasi standar untuk tim penggali kita. Lalu apa lagi? Kedua adalah custom item processor. Anggap ini pabrik pengolahan pribadi Anda. Pabrik pengolahan. Iya. Setelah biji mentah data diekstrak, mungkin kondisinya masih kotor. Harga produk masih ada simbol mata uang misalnya. Iya, sering gitu. Dengan item prosesor, Anda bisa membangun mesin pembersih yang otomatis merapikan data ini sebelum disimpan. Membersihkan spasi, mengubah format tanggal, semua bisa. Jadi intinya kalau kita butuh sesuatu yang super spesifik, misalnya ngambil harga rupiah terus otomatis dikonversi ke dolar sebelum disimpan, itu bisa. Sangat bisa. Dan yang terakhir, custom exporter. Kalau format CSV atau JSON standar nggak cukup, Anda bisa bikin eksporter sendiri. Mau laporan bentuk HTML atau XML? Bisa. Ini benar-benar kayak bengkel kerja ya, bukan cuma toko alat. Tapi semua kecanggihan ini pasti butuh fondasi yang kuat kan? Dan ini bagian yang paling bikin saya terkesan sebagai developer. Balel tidak mencoba menciptakan ulang roda. Maksudnya? Dokumentasinya sangat transparan. Ia dibangun di atas bahu para raksasa. Roach PHP untuk mesin inti scraping-nya, dan Laravel Zero untuk aplikasi konsolnya. Apa artinya itu bagi pengguna akhir seperti kita? Artinya, Anda mendapatkan ketenangan pikiran. Anda tahu bagian-bagian krusialnya dibuat oleh para ahli di bidangnya dan sudah teruji di ribuan proyek lain. Oh, jadi fondasinya sudah terjamin ya? Fondasinya sudah sekelas industri. Mereka juga menyebutkan ada 27 tes yang disertakan. Ini detail teknis, tapi ini adalah tanda komitmen pada kualitas. Saya mengerti. Jadi kita nggak cuma dapat satu set alat yang mengkilap, tapi sebuah bengkel kerja lengkap di atas fondasi kokoh. Dan saya lihat lisensinya MIT license. Benar. Artinya ini benar-benar bebas digunakan untuk proyek apapun, bahkan komersial. Kombinasi antara kemudahan untuk pemula, kedalaman untuk ahli, fondasi solid, dan lisensi permisif. Baiklah, luar biasa. Mari kita coba rangkum apa yang telah kita gali hari ini. Boleh? Dari sumber yang Anda berikan, Bahel ini memposisikan diri sebagai framework web scraping PHP yang sangat kuat, tapi dibungkus dengan analogi penambangan yang membuatnya Terasa menyenangkan. betul. Ia membuka pintu lebar-lebar untuk pemula dengan wizard interaktifnya, tapi di saat yang sama menyediakan seluruh bengkel kerja bagi para ahli. Dan semuanya berdiri di atas teknologi yang sudah terbukti. Saya rasa kutipan penutup dari dokumentasinya merangkum semangatnya dengan sempurna. Made with love by Bahlil Team Data Miners since 2026, happy mining. Rangkuman yang sangat baik. Dan saat kita menutup pembahasan ini, ada satu pemikiran yang terus mengganjal di benak saya. Oh, apa itu? Sumber ini, dokumentasi ini, melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam menjelaskan bagaimana cara mengekstrak data. Ia memberi Anda semua peralatan, teknik, dan cetak biru. Tapi, ia sengaja tidak membahas, dan memang bukan tugasnya, pertanyaan yang jauh lebih penting. Data apa yang sebenarnya berharga untuk ditambang? jelaskan lebih lanjut. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan fundamental untuk Anda sebagai calon pengguna alat ini. Waktu dan sumber daya kita kan terbatas. Kita nggak bisa menambang seluruh internet. Tentu. Dulu, tantangannya teknis. Sekarang, dengan alat seperti Bahlil, tantangan itu makin berkurang. Pertanyaan sesungguhnya bukan lagi, bisa nggak saya ambil data ini? Karena jawabannya kemungkinan besar ya. Jadi pertanyaannya? Pertanyaan yang lebih penting dan strategis adalah, haruskah saya? Jika Anda bisa mengarahkan ekskavator super canggih ini ke sudut manapun di internet, urat emas data apa yang belum pernah tersentuh yang akan Anda cari? Dan wawasan, jawaban, atau peluang baru apa yang Anda harapkan bisa terungkap dari temuan itu? Itulah tantangan penambangan data yang sesungguhnya di era sekarang.